Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bejo Brewok, tentunya di channel kebanggaan kita bersama, channel Gurune Brewok. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian nanti juga mendapatkan informasi dari channel ini, mendapatkan pelajaran juga dari channel ini, dan tentunya channel ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita mulai saja. Kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, yang materinya tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Nanti fungsinya apa dan bagaimana cara memeliharanya. Tujuannya pembelajaran kali ini adalah setelah belajar kalian diharapkan dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Ya, kita lanjutkan. Baik, sebelumnya silahkan disiapkan dulu alat tulisnya dan bukunya. Nanti jika ada hal yang perlu kalian tulis atau kalian catat, silahkan ditulis atau dicatat di buku kalian masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, perhatikan gambar berikut. Saya ada memiliki beberapa gambar. Ini gambar apa? Gambar kelinci yang sedang bergerak. Ini juga gambar ikan yang sedang bergerak. Ada juga gambar ulat daun yang juga sedang bergerak. Ini gambar siput yang juga sedang bergerak, dan yang terakhir adalah gambarnya kuda yang berjalan. Nah, tentu kalian masih ingat apa itu bergerak, apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ini dulu kita. Nah, apa kalian masih ingat apa itu ciri makhluk hidup? Wah, tentu masih. Di kelas 4 sudah dibahas juga. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian, apakah itu bergerak? Nah, pertanyaannya, apakah itu bergerak? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh tubuh. Jadi kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu namanya bergerak. Bergerak bisa dicontohkan berjalan, melompat, berlari, berenang, terbang, dan lain sebagainya. Ada banyak. Kemudian organ apa yang digunakan makhluk hidup, baik manusia dan hewan, untuk bergerak? Ya, namanya adalah organ gerak atau bisa disebut juga alat gerak. Organ gerak ada hewan dan manusia dibagi menjadi dua. Ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Apa itu? Alat gerak pasif adalah tulang. Alat gerak aktif pasif, alat gerak pasif itu adalah alat gerak yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi yang namanya pasif itu dia tidak bisa bergerak dengan sendiri, perlu bantuan dari lainnya, namanya pasif. Makanya disebut pasif, itu tidak bisa bergerak sendiri, contohnya tulang. Kemudian alat gerak aktif adalah otot. Kenapa? Karena otot menggerakkan tulang. Jadi alat gerak aktif itu alat gerak yang menggerakkan tulang atau disebut dengan otot. Yang pasif namanya tulang, yang aktif namanya otot. Kita lanjutkan. Ada gambar lagi, bisa diperhatikan. Wah, sama gambarnya kelinci yang sedang bergerak dan siput juga yang juga sedang bergerak. Nah, kelinci yang bergerak dengan kakinya, siput yang bergerak dengan otot perutnya atau kaki perutnya yang lebar.
Nah, kelinci disebut hewan vertebrata, sedang siput disebut hewan avertebrata. Jadi hewan itu digolongkan menjadi dua menurut tulang belakangnya. Ada namanya vertebrata, ada yang satunya namanya avertebrata. Terus apakah hewan vertebrata dan avertebrata? Kita bahas. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Gitu. Tulang belakang. Dia memiliki tulang belakang. Contohnya di situ banyak ya, beruang, kelinci. Jadi hewan-hewan yang biasanya tidak mempunyai cangkang atau hewan-hewan yang tulang belakang, memiliki tulang belakang lah ya. Nah, di sini ada beruang, kelinci, kucing, sapi, kuda, harimau, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca. Kalau perlu ditulis silakan bisa ditulis dulu. Elang juga begitu. Elang itu memiliki dua buah alat gerak, satunya sayap, yang satunya kaki, dan memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kaki dari elang untuk berjalan, sedangkan sayap berfungsi untuk terbang. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi adalah hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian apakah itu hewan avertebrata? Nah, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata itu disebut juga hewan invertebrata, sama. Contohnya cacing, lintah, belalang, laba-laba, capung, ubur-ubur, dan situ dan banyak-banyak lagi bisa kalian baca sendiri. Nah, contohnya di sini apa ya? Belalang itu bergerak menggunakan kaki. Jadi kaki belalang itu berguna untuk berjalan dan melompat. Sedang apalagi? Contohnya lintah itu memiliki alat gerak, yaitu otot perut, ya toh, atau kaki perut yang lebar. Cacing juga begitu, sama, memiliki otot perut untuk berjalan. Baik. Supaya kalian lebih memahami alat gerak pada hewan, nanti silahkan kerjakan tugas yang diberikan untuk gurumu tentang alat gerak hewan dikerjakan di buku tulisan kalian masing-masing ya. Jadi silahkan nanti bisa dikerjakan apa tugas yang diberikan gurumu. Sampai di sini dulu. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian memiliki pengetahuan yang sama juga dengan kalian tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Jadi di sini lagi kita sudah membahas hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi dalam materi berikutnya ya. Berikutnya jangan lupa saya ingatkan lagi bisa dibagikan buat teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga memiliki pengetahuannya sama dan bisa juga channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai di sini dulu saya akhiri. Salam hebat, salam sehat untuk kita semua. Salam.